sebagai pegangan kita, sehingga dalam ibadah kita itu bisa bermanfaat, kita bisa. Pada kesempatan pagi hari ini telah hadir di tengah-tengah kita yaitu Ustadz Dr. Andes Jamaluddin Ahmad SPSI yang nanti akan membersamai kita pada kajian pagi hari ini. Jamaah semuanya, marilah pertemuan ini biar dirahmati oleh Allah, kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kajian pada pagi hari ini akan mengambil tema dengan peningkatan kualitas diri dari sisi psikologi yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Jamaluddin Ahmad SPSI. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita iman dan Islam, sehat dan kesempatan, sehingga dengan 4 anugerah, 4 nikmat itu kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Bapak Ibu, dengan 4 nikmat, 4 anugerah itu kita bisa hadir di majelis yang mulia ini. Ini majelisnya mulia, tempatnya mulia. Dan saya yakin bapak-bapak berangkat dari rumah masing-masing juga dengan niat yang mulia. Niat yang mulia, bertemu di majelis yang mulia, ya. Mudah-mudahan majelis ini dapat menjadikan kita orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang punya iman, punya Islam, tapi tidak sehat dan tidak punya sempat, nggak bisa ngaji di sini. Sehat, sempat, tapi punya problem dengan iman Islamnya, boleh jadi juga tidak sampai di sini. Oleh karena itu 4 anugerah ini kita syukuri betul, dan kemudian kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah orang-orang yang mulia, Bapak Ibu? Allah menjawab dalam Quran surah Al-Hujurat, Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka atau orang-orang yang paling bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa, atau bagaimanakah caranya orang menjadi bertakwa? Allah kasih resep, salah satunya adalah dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan salah satu tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Jadi banyak Allah itu kalau menginginkan sesuatu dari hambanya, dari manusia, diberi caranya, ditunjukkan jalannya. Allah pengen kita jadi orang yang mulia. Caranya bagaimana? Bertakwa. Gimana caranya bertakwa? Kita kemarin sudah dibina, dididik, digembleng, ditempa selama 1 bulan penuh. 1 bulan penuh itu bisa 29 hari, bisa 30 hari. Nah, kemarin Muhammadiyah sudah menetapkan puasa sebulan penuhnya tahun ini 29 hari. Yang 30 bagaimana? Ya gak gimana-gimana. Sejak dulu kita udah biasa berbeda saling pemberian. Ada yang botolnya ping loro ya apa-apa. Nah, ada yang Sabtu, Jumat, Kamis, Jumat sudah nggak puasa, tapi sholatnya kalau itu diyakini ya monggo, itu aja Pak. Tapi Muhammadiyah sudah memilih, nggak usah ngancam mau bunuh-bunuh, nggak usah. Bisa pegawai lulus tes, mungkin tes psikologinya bermasalah. Maka hasil tes itu seharusnya diumumkan, Pak. Tes hasil calon polisi, psikologinya lulus diketoke, orang lulus gitu. Tes kesehatan lulus diumumke. Itu jadi polisi, jadi tentara, gitu Pak. Jadi ASN seharusnya hasil tes itu
umumkan. Termasuk nanti seleksi psikologi calon anggota dewan, calon bupati, calon gubernur, calon presiden itu tes kesehatannya di rumah sakit Gatot Subroto kalau pusat diumumkan. Oh bagus. Hasil psikologinya gimana? Nah, terus hasil MPPI-nya, tes psikiatrinya gimana? Diumumkan. Ikut bimbingan tes saja, hasil psikologinya diumumkan. Mau jadi presiden nanti diumumkan ya. Nah, nanti oke jadi lurah edan sama tedan. Nah, jadi PNS ya edan. Karena nggak pernah diumumkan hasilnya itu seperti apa. Nah, ini Pak, guyonan, tapi saya sudah menulis di Facebook saya dulu Pak, memohon pada asosiasi psikiatri, psikologi itu meminta agar hasil tes untuk pejabat-pejabat penting itu diumumkan biar rakyat itu mantap, oh aku dipimpin wong sehat. Ya itu saya nulis, jadi ini bukan yang pertama kali saya sampaikan, ilmiah saja boleh, yang tidak boleh dibocorkan itu kan yang rahasia. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, kok tekan berikutnya ngajinin nomor. Buat ngapunten suara saya belum sembuh bener kan? Mudah-mudahan nanti bisa sampai selesai bisa keluar suaranya. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, Ustadz Zakir yang saya hormati pesan sama saya, temanya peningkatan kualitas diri, Syawal dan peningkatan kualitas diri. Sebelumnya beliau minta saya Islam yang menggerakkan gitu. Tapi WA terakhir kualitas diri. Maka kita rubah materinya dari Islam yang menggerakkan menjadi peningkatan kualitas diri. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, tentang Syawal itu apa, pengertiannya apa, Bapak kan pengertos sedoyo. Jadi kalau secara harfiah Syawal itu kan peningkatan. Secara maknawi bisa kita sederhanakan, kita ini setelah bulan Ramadan pindah ke bulan Syawal. Harapannya karena kita sudah digembleng selama 29 hari tahun ini, harapannya setelah itu kualitas ibadah kita pertama, yang kedua kualitas hidup kita menjadi meningkat. Jadi yang meningkat tidak hanya ibadahnya Pak, tapi kualitas diri. Karena la'alakum tattaqun itu memadukan ibadah dan kualitas diri. Maka makna dari kata takwa la'alakum tattaqun adalah menjaga diri atau memelihara diri. Bukan hanya sekedar masalah ibadah, tapi juga kualitas hidup kita. Dan prosesnya adalah dengan mendisiplinkan diri. Maka inti dari saum, siam itu adalah imsak, menahan diri. Kita dipaksa oleh Allah, baik sukarela atau tidak, ditempa agar kita menjadi orang yang mengikuti proses, ya, menahan diri, menghindar dari sesuatu yang dilarang oleh Allah, mendisiplinkan diri, mengejarkan amalia Ramadan, agar nanti mampu memelihara dirinya, menjaga dirinya dari segala persoalan yang bisa menghancurkan kualitas hidup kita dan menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu inti dari puasa sebenarnya itu. Dan di dalam salah satu pengertian takwa, di samping memelihara diri, menjaga diri, itu ada taat patuh, tapi juga dari akar kata takwa muncul makna pengendalian diri. Di dalam ilmu psikologi, Bapak Ibu, self control atau pengendalian diri itu akan menentukan kualitas kesehatan jiwa atau psikologi seseorang. Orang itu selama masih mampu mengendalikan dirinya, sehat. Tetapi kalau nggak mampu mengendalikan dirinya,
sakit. Maka poso di samping menjadikan kita takwa, sekaligus menyehatkan jiwa kita. Karena kita semakin mampu mengendalikan diri. Jadi, saya kaget setelah saya pelajari sekarang akar kata itu muncul makna pengenalan diri. Nah, ini inti dari psikologi, Pak. Yang wong urip mau ngegas terus, rang rem. Nah, ini kan nabrak-nabrak, blong. Nah, blong, orang ngerti, oh ini fungsi saya sebagai ketua atau sebagai sekretaris, ora dong. Sebagai apalah pejabat, ya ora dong. Ya, kudune ngatur malah jadi pemain. Nah, kudune pemain malah ngatur-ngatur ya, kacau toh. Nah itu Pak. Makanya kita itu orang Islam, gitu, posisi terbaiknya sebagai umatan Bapak-bapak tahu dari umatan wasaton itu atau wasatiyah itulah timbul istilah wasit. Hidup ini akan tertib, permainan akan tertib kalau ada wasit. Nah, umat Islam itu diharapkan bisa mengendalikan kehidupan, mengendalikan permainan, jadi wasit. Umatan wasaton atau wasatiyah. Nah, seperti itu Pak. Jadi pengendalian diri ini kalau mau ngegas terus ora iso ngerem, hancur hidup kita. Itu dari ayat puasa 183 ditutup 188. Nah, saya memahami tematik puasa itu 183 sampai 188, bukan sampai 187. Maka puncak dari orang puasa itu apa keberhasilannya? Di samping nanti akan saya sampaikan 183 dan seterusnya, puncaknya adalah wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kalau orang puasanya sukses, ora gelem colong jupuk, ora gelem nyuap. Silakan baca 188. Intinya itu 188 Pak. Oke. Jadi dia tidak akan mau memakan, mengambil sesuatu yang bukan miliknya dengan cara yang batil. Dan kemudian mempengaruhi orang. Jadi Bapak kalau nggak percaya itu dibaca artinya itu Pak. Saya kaget menemukan, wih ternyata itu ojo maling, ojo korupsi, ojo nyuap. Intinya itu di ayat 188. Maka hancurnya sebuah institusi, hancurnya sebuah lembaga kalau di dalamnya sudah ada nyuri, korupsi, dan suap menyuap. Pasti habis. Maka Allah mengingatkan kita, orang yang berpuasa tidak akan melakukan itu. Insya Allah presiden kita, menteri-menteri ya poso Pak. Ya, mudah-mudahan menghasilkan puncaknya seperti itu. Berhasil insya Allah ya. Kita kan Pak harus husnudon. Nah itu Pak. Ya. Nah Bapak-bapak yang saya hormati, nanti saya nggak berani bicara politik, nanti nggak diundang Ustaz Zakir lagi. Nah, itu secara harfiah dan makna. Tersekarang yang sederhana saja. Neng bulan Sawal ki ono apa? Di bulan Sawal itu ada apa, Pak? Kalau tadi kan makna harfiah dan maknawinya. Sekarang antropologinya juga ada, Pak. Sawal itu di Mekah sana musim kawinnya onta, gitu. Tetapi onta betina nggak mau dikawini, maka terus buntutnya itu jentit, dan jentit itu salah, jentit itu meningkat. Itu antropologi. Juga antropologinya ada lagi Pak, orang Mekah waktu itu nggak mau kawin kalau bulan Sawal, maka Rasulullah 3 dari istrinya itu dinikahi di bulan Sawal. Untuk menghancurkan mitos bahwa Sawal itu nggak boleh nikah. Maka wong Jawa nikah wong Sawal itu Pak. Gitu. Nah, Bapak-bapak yang masuk menteri itunya itu. Ya, yes. Catat Bu. Biasanya hanya berani di sini aja. Ya. Nah, ada apa di bulan Sawal? Sederhana Pak. Di bulan Sawal ada Idul Fitri. Gitu. Jadi di bulan Sawal ada Idul Fitri. Setelah kita itu poso
29 hari, 30 hari gitu, atau 29. Tapi Rasulullah selama hidupnya 9 kali berpuasa Ramadan. Dan dari 9 itu sekali 30 hari, 8 kali 29. Jadi poso ki ya mung ya rasa 29 ya 30. Ora ana 31, ora ana 28. Nah, gitu, Pak. Itu angel. Gitu, seperti itu. Nah, setelah puasa penuh kita Idul Fitri. Maka Idul Fitri itu maknanya ada 2 secara bahasa. Idul Fitri kembali buka, gitu, buka puasa, kembali makan-makan, kembali hidup normal, Pak. Boleh berbuka. Maka diharamkan Idul Fitri 1 Syawal poso. Bahkan berangkat sholat saja malah kon mangan. Itu, Bu. Jadi aku saya kuat kok. Nah, lanjut. Aku tuh tanggal 1 kudu mangan. Sunahnya begitu. Nah, kemudian Idul Fitri juga bermakna suci, asal kejadian dan agama yang benar. Ya, jadi ada 2 makna secara sederhana yang dikaitkan iftar itu ya, itu biasa buka poso, sing siji bermakna suci, asal kejadian dan agama yang benar. Nah, Bapak Ibu, itu yang pertama, nanti akan kami jelaskan. Ada Idul Fitri. Idul Fitri. Kemudian yang kedua adalah di Syawal itu ada apa? Ini kita nggak bicara masalah normatif agama dulu, Pak. Neng Syawal itu ada peristiwa apa saja. Baik yang sesuai agama maupun yang tidak. Kan psikologi, Pak. Yang kedua, ada silaturahmi atau silaturahim. Wong Jawa Indonesia atau orang Indonesia mengistilahkan ono halal bihalal. Itu kantor di mana saja ngadakan halal. Buh sing poso ora ya melok halal bihalal. Ya, di mana-mana terjadi. Dan uniknya peristiwa itu paling menonjol terjadi di NKRI. Tapi ini kan menarik, Pak. Ya, segala sesuatu bahkan itu adat selama tidak bertentangan dengan agama boleh. Masalah menghormati, katanya orang Arab kalau menghormati katanya di gini. Coba sekarang jenengan gini sama Pak Sakir Jamaluddin, atau sama Pak Gantoro atau Pak Adib, wah nggak bisa. Di Jawa, kalau di Jawa menghormatinya gimana? Menyapa dengan penuh hormat, gitu. Sambil ngeten atau bagaimana? Ada yang sampai begini-begini, ada yang sampai nyium kaki. Ya. Kalau nyium kaki saya nggak tahu itu fikirnya gimana itu. Nah, semacam kalau di Jawa, kalau ayah marah, bapak niku ngendiko, le, aku pengen ngandani kowe, nggih Pak. Berani nggak gini Jawa? Nggak berani. Itu adab. Tapi kalau orang Padang katanya apa? Sana tuh le itu bahasanya apa ya? Udah tuh apa? Le, bapak mau nasihat, tatap mata bapak. Kalau di ujung pandang gimana Pak? Sama, lihat. Kalau di Jawa nggak boleh, dinasihati malah gini, wah kurang ajar. Loh, itu boleh. Itu kan tidak bertentangan dengan agama Islam. Kalau dinasihati, siap. Mana matamu? Wah, ini mataku ya, gitu ya. Itu beda-beda. Nah, itu boleh-boleh saja. Nah, termasuk halal bihalal. Terus yang ketiga, Pak, ada apa di bulan Syawal? Mudik. Ini peristiwa dramatis. Perpindahan manusia terbesar di seluruh dunia. Pergerakan manusia terbesar di seluruh dunia terjadi ketika peristiwa mudik. Luar biasa. Oke, sampai dulu Pak, bisa 3 hari 3 malam. Sengsara. Sampai waktu itu peristiwa tol baru ya Pak, meninggal sekian orang. Bodoh sekali waktu tata manajemennya. Gitu. Menyebabkan orang mudik sekian dan gak ada 1 orang pun yang bertanggung jawab. Waktu itu masih ingat ya kasus Brebes itu. Bagaimana orang berhari-hari tidak bisa makan, tidak bisa minum, gak ada pergerakan, gak ada bantuan.
peristiwa sejarah kelam yang terjadi di Indonesia. Mudik yang disalahkan, kemudian mudik nggak usah mudik, ngapain pulang kan telepon esok. Berbeda sekali. Niatnya tuh bakti sama orang tua, minta maaf sama orang tua lah, nilai spiritualnya beda. Kalau nanti tinggal di Jakarta 20 tahun lebih, namanya mudik itu ya disiapkan betul. Macet-macet nggak dilakoni. Gitu. Neng dalan yo mangkel berhari-hari itu, Pak. Tapi nanti kalau sudah balik ke Jakarta pamer, kue pirang dino? Dua hari saya. 24 kali 2. Berarti berapa itu? 48 jam saya. Kamu berapa? Saya 100 jam. Wah. Semakin lama semakin bangga. Lu bayangkan, Bu, peristiwa sengsara dalam tanda kutip, tapi dinikmati dengan gembira. Saya pernah pendidikan militer, gitu, pernah dididik jadi tentara. Ada gadik saya, tenaga beri yang paling sadis. Kalau ngukum itu aneh-aneh. Kongres IWC nganggo silet. Gitu. Terus dihukum berdiri di tepi pantai, gitu, hanya pakai celana dalam. Dari jam 9 sampai subuh. Gitu. Dikungkum di tempat yang dingin di mana itu. Yang namanya pendidikan militer kan harus begitu, Pak. Bukan itu dikungkum di tempat yang sangat dingin di Malang Selatan itu, Pak. Wah, dari pagi sampai subuh ya, gitu. Kita kemah itu saking dinginnya masuk ke tulang sumsum itu, Pak. Gitu. Jadi dididik untuk siap menghadapi persoalan yang lebih berat. Kalau aku tekan kono aja matur napa to niku. Nah, mudik lah. Ketika pendidikan itu merasa sengsara sekali, seperti sengsaranya orang sedang perjalanan mudik. Tapi ketika sudah selesai pendidikan, gadik yang paling galak, gadik yang paling kita ngajari aneh-aneh itu yang paling kita kenang, paling kita sayangi. Oh, baru tahu rasanya, manfaatnya, hikmahnya, faedahnya. Gitu, Pak. Nanti anak-anak kita nasihati sekarang ngeyel-ngeyel tuh. Nengko yang tuwa ngrasake. Oh, dulu maksudnya bapak simbok itu begitu. Baru banyak yang begitu. Nah, itu peristiwa mudik ini luar biasa. Pulang bawa kongguan, balik bawa reginana. Ya Allah, saya punya kisah, Pak, ini, Pak. Mudik ini nggih. Waktu itu mobil saya masih kecil Karimun, gitu. Anak-anak kula 3 kecil-kecil. Namanya bapak ibu sayang sama, wis nyambut gawe ndek duit kalau mudik itu pisang, beruang, segala macam kelapa itu. Bawain, karena mobil saya kecil. Maksud kula kan, sampun Bu, ini. Terus ada yang nggak saya bawa. Saya tidak sengaja melihat tetesan air mata ibu saya. Sejak itu saya dikasih apapun, kalau mudik, angkut. Orang tua itu nggak peduli kita punya update atau tidak. Tapi cintanya itu sampai kapanpun nganggap kita anak. Sudah kakek-kakek pun kalau kita masih orang tua, tetap dianggap anak dan dikasih duit, dikasih sangu. Dan jangan pernah menolak. Terima itu. Iya, Bu. Karena ternyata apa? Kalau ditolak itu keloro-loro atine. Maka dinamakan simbok siap tombok, simbah siap nambah, gitu. Dan itu nggak bisa dihitung secara matematik, sangat menyakitkan. Itu psikologi. Ya, itu psikologis bahwa cinta orang tua itu nggak terbatas. Bahkan ketika kita kaya raya pun dia menyisihkan uangnya untuk anak-anaknya. Itu menganggap tugas dan kewajibannya. Masalah setelah itu kita simpen duitnya, harus kita kembalikan lebih banyak, itu urusan lain. Cintanya orang tua. Orang tua itu sakit saja nggak bilang sakit. Saya punya pengalaman lagi. Ibu mertua saya sakit di rumah sakit. Kita nggak tahu kalau sedang sakit. Ditelepon oleh cucunya, anaknya ini, singkat cerita dalam bahasa sederhana, ditelepon, pripun Mbah,
Sehat le, alhamdulillah. Ditelepon cucunya, pripun Mbah? Sehat, alhamdulillah. Padahal ibu saya sedang berbaring di rumah sakit, habis dioperasi perutnya. Jadi kalau orang tua jawab sehat itu sebenarnya belum tentu sehat. Gak ada duit mbok, duit. Padahal lagi mumet bicara deh, nggak peduli. Demi sukses anaknya, nggak punya duit pun. Ya. Saya baru tahu kalau kami, kakak saya, adik saya Samsudin itu, salah satu biaya nyekolahkan, muliakan 5 anaknya sampai sarjana itu sebagian besar dari utang bank. Saya kemarin punya staf yang nangis di depan saya, karena apa? Ibunya terjerat rentenir. Gitu. Padahal ibunya kepala sekolah. Nah, ngopo duitnya itu? Ternyata itu dilakukannya demi anaknya, karena belum paham terlibat dengan rentenir. Nah, Bapak Ibu, kemudian yang ke peristiwa berikutnya apa? Nah, di Syawal itu ada aura kegembiraan, kebahagiaan yang itu sulit didapatkan di bulan lain. Jenengan lihat wasawalan, botohan, ala odok sing do nesu-nesu besengut dan sebagainya, Pak. Secara umum nggak ada, semuanya gembira. Entah berangkatnya dengan utang, mobil sewa atau apalah itu, nggak penting, gitu. Yang penting pokoknya sampai kampung guyang-guyu, gitu kan, Pak. Orang peduli, orang ano saya kok mobil sewa apa mobil murah, no. Ya, tenang aja itu. Ya. Aura kegembiraan itu nampak siapapun yang pulang kampung. Gitu, orang gua mobil pokoknya sukses. Yang penting guyang-guyu, wah, wis dadi wong kowe le. Nah, orang Jawa kalau sukses kan diistilahke wis dadi wong. Jadi kalau orang sukses itu dadi kewana gitu loh. Dadi wong kowe le nggih. Nek wong sugih beneran, mobile Pajero mulai membeseng utawa. Kayak sugih ning rodok ngene. Itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini fakta-fakta yang harus dipahami para mubalik, para ustadz kita, para aktivis Muhammadiyah. Ada peristiwa-peristiwa sosial yang harus kita perhatikan agar kita mengerti nanti strategi dakwah itu gimana. Memanfaatkan ketika orang sedang hatinya gembira itu bagaimana. Setelah peristiwa itu bagaimana. Baru ngono kan lagi do mikir utang, do mikir ini. Loh itu harus dipikirkan oleh pengurus masjid. Keleresan saat menikah di PP Muhammadiyah itu, gitu, lembaga pengembangan cabang ranting ditambahi amanah pembinaan masjid. Nomenklatur pembinaan masjid tetap di majelis tabligh, tapi dibagi 2. Kemarin kami udah diskusi informal dengan Ustadz Fatur waktu pertemuan ketua sekretaris itu, nanti majelis tabligh lebih fokus pada penyiapan penyediaan SDM, mubaliknya, dai-dainya, imam-imamnya dicipta, disiapkan sebanyak-banyaknya sehingga tidak boleh lagi ada masjid Muhammadiyah tidak ada imam, tidak boleh lagi ada ranting yang tidak punya korp mubalik. Di Gunung Kidul itu ada pimpinan ranting Karang Tengah Gunung Kidul. Tingkat ranting korp mubaliknya 16 orang. Dipimpin direktur, ojo ketua ora gagah, Pak. Ya, direktur itu memikirkan manajemennya, memikirkan bagaimana mensejahterakan mubaliknya. Ya, baru 2 tahun bangkit dari siuman itu, Pak. Pimpinan ranting Karang Tengah itu sekarang kalau ngaji ranting 2.500 sampai 3.000 orang satu ranting. Bapak bisa datang ke ranting Karang Tengah. Nanti saya setelah tanggal 7 tanggal pinten itu nggih. Akad depan nanti ini saya ngisi di sana. Itu yang kedua kalinya. Kemarin Januari pembukaan tahun 2023 pengajian ranting, 2.500 orang yang datang. Korp Mubalik itu dibina rutin. Ketika ngajarkan materi pembinaan sama. Jadi sebelum membina kumpul baliknya kita besok akan mengkaji apa, disiapkan bareng-bareng. Maka ketika mendatangi jamaah materinya
sama. Setiap 6 bulan materinya dikumpulkan. Karena mereka dibina rutin, maka begitu diundang akad pagi semuanya datang karena merasa dibina. Itu salah satu yang terdekat di sini. Maka kemudian dari situ menggerakkan masjid-masjid agar makmur. Nah, nanti LPCR tugasnya adalah strategi pemakmurannya, tata kelola manajemen, ya, agar masjid itu makmur. SDM-nya yang menyiapkan majelis tabligh, memproduksi mubalik, ustadz, imam sebanyak-banyaknya. Nah, seperti itu. Itu yang ada namanya aura kegembiraan yang luar biasa, gitu. Itu didapati di bulan Syawal. Terus yang selanjutnya adalah ada peristiwa penting, Pak. Pertemuan terah, bani, dan sebagainya. Dalam bahasa saya, ada peristiwa penting di bulan Syawal, itu fakta. Ngumpul ke balung pisah. Ini momen penting untuk dakwah. Ya. Mereka yang di keluarga besar yang tahu agama, gitu, seharusnya menginisiasi bagaimana mendesain pertemuan-pertemuan terah itu menjadi ikhtiar untuk mendekatkan keluarga besar ini pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara-cara yang baik, menggembirakan, ya, seperti itu. Jangan malah membahasnya masalah warisan dan sebagainya. Ras itu ngumpul ke balung pisah, gitu. Malah balung bubar. Terus peristiwa penting juga adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Terus yang berikutnya banyak orang nikah. Nah itu Pak. Ini peristiwa itu. Nah sekarang hikmah puasa Ramadan dan peningkatan kualitas diri. Ini yang aspek sangat penting. Pertama Pak, peningkatan Ramadan ke Syawal itu bisa kita baca, kita pahami dari tadi Quran surah Al-Baqarah 183 sampai 188. 183. Dengan puasa Ramadan orang beriman diproses meningkat kualitas imannya dari beriman menjadi bertakwa. 1. Iman menjadi modal untuk menjadi bertakwa. Gak mungkin bertakwa kalau tidak beriman. Maka modal. Maka Allah memanggil dengan penuh cinta, kasih sayang kepada manusia dengan ya ayyuhalladzina amanu. Sadar kowe tak kasih modal iman, yang pengen meningkat takwamu maka poso. Gak usah kita bahas ini. Jadi mudah-mudahan kita sudah meningkat kualitas diri kita dari beriman menjadi bertakwa. Sudah dibahas oleh para mubalik 10 hari sebelum puasa dan 10 hari puasa. Kabeh do kutiba alaikumusiyam. Nah, gitu kan. Saking terkenalnya itu kalau anak-anak pulang dari tarweh, "Le, mau ceramah tentang apa? Tentang kutiba, Pak." Nah, sing ceramah sapa? Pak Kutiba. Gitu. Kabeh kutiba. Anak-anak kan sambil main-main kutiba gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah 184. Meningkat ilmunya bahwa puasa mendatangkan serba kebaikan. Puasa itu lebih wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Meskipun ayat ini sebenarnya berkaitan dengan masalah puasa atau tidak, membayar fidyah atau tidak dan sebagainya. Allah menegaskan kalau kamu berpuasa itu jauh lebih bagus. Tapi syaratnya di belakang in kuntum ta'lamun. Jadi kita diperintahkan Allah kalau kita pengen meningkat kualitas hidup kita dengan puasa apa, maka in kuntum ta'lamun, kita harus mau tahu tentang hikmah, kebaikan, manfaat puasa. Itu kudu ono ngilmune agar puasa kita menjadi bermanfaat. Memang puasa dan ibadah itu urusan kita dengan Allah. Tetapi Allah selalu menciptakan, membuat, menyuruh ibadah itu hikmah dan manfaatnya kembali kepada manusia. Itu luar biasanya Allah. Setiap kebaikan yang diperintahkan itu di samping mendatangkan pahala, urusan kita dengan Allah, tapi juga mendatangkan kebaikan. Tidak ada ibadah yang tidak ada manfaatnya. Meskipun kita tidak boleh tujuan ibadah hanya untuk manfaat.
Seperti itu. Ini yang luar biasa. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi kita harus mau peduli, mau tahu tentang manfaat puasa agar kita setelah puasa nanti meningkat kualitas hidup kita. Nah, ini Bapak Ibu. Yang ketiga, menjadikan orang yang berpuasa meningkat rasa syukurnya pada Allah. Maka la'allahum yashkurun. Ketika Allah berbicara tentang turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, gitu Pak, yang berfungsi menjadi hudal linasi wa bazinati minal huda wal furqan, bla 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 bla, terus ditutup dengan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Ditutup dengan agar kita bersyukurlah. Kita seharusnya dengan Ramadan itu masuk bulan Syawal meningkat rasa syukurnya karena tumbuh kesadaran Allah itu maha baik, memberikan kepada kita Al-Quran, memberikan kepada kita Islam agar kita ngerti petunjuk beserta penjelasannya, dan agar dengan petunjuk yang jelas itu kita bisa membedakan mana salah, mana lurus, mana bengkok, mana madorot, mana halal, mana haram. Itu hadiah terbesar Allah kepada kita adalah dengan Al-Quran itu kita dikasih panduan hidup yang jelas. Al-Quran satu-satunya kitab suci yang menggaransi dirinya tidak ada kesalahan. La roiba fi. Al-Quran satu-satunya kitab suci di dunia yang menggaransi dirinya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran satu-satunya kitab suci di dunia yang menggaransi dirinya tidak bisa dipalsukan dan ditiru. Bahkan Allah menantang kalau kamu tetap nggak percaya Al-Quran itu wahyu Tuhan, dari Tuhan, dan menuduh itu ciptaan Muhammad, karangan Muhammad, maka buatlah seperti Al-Quran. Kalau nggak mampu, buatlah satu surah saja seperti Al-Quran. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislih wa usuhadaakum, dan seterusnya. Allah menantang. Sampai hari ini adakah? Tidak ada. Gara-gara tiga itulah seorang pendeta yang bekerja 15 tahun di Lembaga Alkitab Indonesia masuk Islam setelah tahu hanya Al-Quran satu-satunya kitab suci yang memberikan tiga garansi itu. Dan dengan Al-Quran, dengan penjelasannya baik dijelaskan oleh ayat-ayat Al-Quran maupun dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad lewat sunnahnya, gitu, maka Allah menghendaki agar yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kita dengan Islam itu, dengan Al-Quran itu hidup menjadi mudah dan hidup tidak bertambah sulit. Intinya gitu, Bu. Saya sering bertanya pada jamaah di pengajian di tempatnya beliau Pak Adib, dan beliau jauh sekali loh Pak. Lagi, beliau sahabat saya, satu masjid dengan saya ketika di Kukusan Depok, sama-sama hijrah ke Jogja sama beliau. Kaget saya lu ketemunya di Biyungan lagi. Memang Allah menakdirkan kita satu masjid, satu jamaah. Nah, beliau jauh. Beliau dulu ketika di Kukusan juga ngajinya jauh. Bojonggede ya Pak. Dari Bojonggede itu jauh. Dan beliau rutin ngaji di tempat kami, di ranting kami. Karena waktu itu satu-satunya masjid Muhammadiyah ngadakan akad pagi namanya Siap. Studi Islam akad pagi. Siap. Itu hanya masjid ranting kami. Sedepok, Bojonggede, hanya masjid kami yang ada pengajian Kukusan. Ya, beliau salah satu jamaahnya. Kita rintis, ya, depannya pasar Tiban, UI, pasar mingguan itu. Ketika kita rintis, apa bisa Pak, mau pasar masa pengajian? Ternyata apa? Bisa. Dan sampai hari ini tetap hidup. Meskipun sekarang melahirkan banyak pengajian di Depok akad pagi. Ya, dulu namanya Siap Studi Islam akad pagi. Itu, jadi agar kita menjadi bersyukur karena dikasih agama yang indah, yang mudah. Gimana Islam itu nggak indah, nggak mudah Pak? Orang esok salat ngadeg kon, orang mampu lungguh kon, orang mampu turu, nah masih pakai bahasa isyarat Pak. Weh pribo, nggak mampu poso, iya, nggak mampu poso juga nyaur.
Kalau nggak vidya kan itu Pak. Terus saya sering cerita ini Pak. Ketika saya masih kecil dari Muntalan pindah ke Gebang, ya, di kampung orang tua saya itu hampir semuanya Islam Pak. Tetapi masjidnya sepi. Masjid itu sak kelurahan, masjid jami 4 kelurahan hanya masjidnya 1 di rumah ibu saya itu, di mbah saya itu Bu. Terus sing nang masjid mung titik, mung 9 keluarga. Asu wis munggahne masjid. Gitu. Nah, masjidnya masih ini, temboknya itu pondasinya seperti, tapi dalam masjidnya masih tanah. Masih tanah. Nah itu Pak, itu yang sholat jarang. Begitu saya agak dewasa, gitu, saya ajak ngobrol, sekolah SMP, saya ajak ngobrol. Bapak, Ibu kok mboten sholat pripun? Kok mboten nindakake agama Islam? Kan Islam, iya. Kok mboten sholat? Kok mboten Islam? Gua Mas, Islam iki apa-apa ora oleh. Islam iki apa-apa ngatur. Urip kok apa-apa ora oleh. Bapak-bapak harus maklum doktrin ini. Karena apa? Di daerah kami terkenal sebagai basis. Nah, tahu sendiri. Doktrin-doktrin seperti itu di tanah agama ki apa-apa ora oleh. Nah, bisa kita cek. Sekarang kan itu hoax. Harus kita cek, dikonfirmasi. Bener enggak Islam itu apa-apa ora oleh? Ya, contoh gampang. Gitu, contoh gampang. Bapak Ibu, sebutkan 5 makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cepat. 1. Babi dan sejenisnya. 2. Bangkai. 3. Darah. 4. Terus mulai mikir toh. 5. Nah, mikir lagi. Ya. Mikir susah-susah paling menghasilkan 5 atau 6, Pak. Makanan di dunia ini 6 atau jutaan? Bapak Ibu jawab Pak. Makanan di dunia ini jutaan atau hanya 6-7 makanan? Jutaan. Tahu saja lebih dari 10. Ya. Ya. Tahu susur, tahu bulat, tahu kotak, segitiga, tahu bacem, tahu berontak, tahu isi. Nah, tahu apa gini Pak? Tahu wale, tahu gejrot, Cirebonan, tahu saja lebih dari 10. Yang diharamkan hanya sekitar 5. Kok kesimpulannya opo-opo agama ki ora oleh? Kan yang terjadi sebaliknya. Makanan wopo oleh, sing ora oleh mung 5. Itu baru makanan loh Pak. Belum makanan itu jutaan, belum buah-buahan, belum es buah, belum es apa coklat. Coklat aja macam-macam, buah macam-macam. Nah, sekarang minuman. Gitu Bu. Sebutkan minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1. 2. Mikir. Ternyata minuman yang dilarang oleh Allah hanya 1. Padahal minuman itu wedang jahe, wedang jeruk, jahe serai, jahe nipis gitu Bang ya. Oke banget. Gitu. Wedang uwo, wedang sampah, wedang pupuk. Oke banget itu, Pak. Gitu. Kok ngomong-ngomong apa-apa ora oleh. Ya, inilah yang perlu kita jelaskan pada masyarakat. Dalam makna tidak hanya masalah makanan, yang lain juga begitu. Karena banyak pikiran orang karena Islamophobia, sudah anti Islam dulu, maka menutup dirinya dari informasi yang lebih jelas. Maka Allah mengkonfirmasi bahwa Islam itu mudah dan tidak membuat hidupmu sulit. Loh kok Pak dilarang medoan Pak? Kok istilahnya medoan ya Pak ya? Kan juga ada istilah ngelanang ya Pak nggih. Gitu. Kok dilarang itu? Mang bayang nggih Pak, kalau hidup ini kemudian dibolehkan medoan atau ngelanangan, dunia ini kacau atau tertib? Kacau. Maka apa? Syahwat tetap boleh dilangsungkan dan bernilai ibadah dapat pahala melalui pernikahan. Indah toh Bu? Indah. Ibu pernah jatuh cinta Bu? Ya pernah Bu, udah nikah. Terus yang seterusnya adalah menjadikan manusia meningkat nilai istiqomahnya untuk selalu berada pada jalan kebenaran. Wa idza sa'alaka ibadi anni
fa inni qarib, dan seterusnya. Ini menarik Bapak-bapak. Ternyata di bulan puasa itu kita diharapkan lebih dekat kepada Allah dan meyakini Allah itu selalu memantau kehidupan kita. Kesadaran kalau kita minta akan dikasih dan sadar Allah itu dekat, maka tidak ada tempat bersembunyi bagi manusia. Bapak-bapak boleh menghindar dari istri, tapi tidak bisa menghindar dari Allah. Bisa menselingkuhi istri. Selingkuh itu kan nggak tahu Pak ya. Kalau selingkuh itu ketahuan atau tidak? Bingung tuh Pak. Kalau selingkuh itu ketahuan atau tidak Pak? Ya ketahuan, namanya ketahuan, itulah selingkuh. Jadi nggak selingkuh lagi. Ya, masalah itu bisa selingkuh terhadap istri, tapi tidak bisa selingkuh dari Allah, karena selalu memantau. Kesadaran inilah yang dibangun dengan puasa, sehingga di situ ditutup ayatnya dengan la'allahum yarsyudun, agar kita senang berada di jalan kebenaran. Dengan puasa membuat kita senang melakukan kebaikan. Karena apa? Allah dekat dan mengawasi kita. Meningkat hidupnya karena kesadaran selalu diawasi oleh Allah. Dalam psikologi ini penting Pak, kesadaran melakukan sesuatu dengan gembira, dengan ihsan. Kalau kita melakukan sesuatu hanya karena merasa diawasi, merasa dikongkon dan sebagainya. Kalau sholat di hadapan calon mertua lama sekali, fase sampai wah, kalau nggak ada mertua, calon mertua super kilat dan sebagainya, itu hidup pasti tidak sehat. Orang akan hidupnya sehat kalau dia menjalani kehidupan dengan memang berada di jalan kebenaran itu dinikmati. Maka Bapak kan ada di doa Tuhan, Robi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan sholihan tardahu. Bagaimana kita kalau mau mendewasa di usia 40 tahun, arba'ina sana, salah satu caranya adalah senang beramal soleh yang diridhoi Allah. Senang. Di pendewasaan kematangan iman seseorang, kualitas di seseorang ketika melakukan kebaikan itu sudah dengan senang. Ngaji itu harus sumringah. Ngaji, nggak ingin ngaji, saya ingin ngaji mana. Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengumumkan bahwa puasa jatuh pada tanggal berapa Pak kemarin? 1 Ramadan bertepatan dengan tanggal sekian. Poso meneh, gitu. Nggak gembira. La'allahum yarsudun, meningkat hidupnya menjadi orang yang semakin cinta. Kemudian yang kesekian adalah menjadi lebih bertakwa kepada Allah ketika cerita tentang iktikaf dan sebagainya. Allah memaklumi kita dan sebagainya. Diharapkan dengan puasa, dengan segala amalnya, termasuk 10 hari akhir dengan iktikaf itu, kita semakin bertakwa kepada Allah. La'alakum yattaqun. Kemudian yang terakhir adalah menjadikan manusia tidak mau mencuri, colong jupuk tadi Bapak, korupsi dan menyuap. 188, meningkat kualitas hidupnya menghadapi berbagai cobaan tantangan kehidupan. Peningkatan kualitas diri setelah puasa ini. Materi sudah saya siapkan, nanti saya kasihkan tas akhir. Ini tadi baru pengantar. Baru pengantar Pak. Ya, nanti selebihnya Bapak-bapak nanti bisa baca di makalah saya, termasuk bagaimana agar kita tidak memutuskan silaturahim. Nanti dibaca Quran surah Muhammad 22-23. Allah mengancam orang yang berkuasa, yang dengan kekuasaannya malah merusak bumi dan memutus tali silaturahmi. Ancamannya apa? Dilaknat, dibutakan matanya, ditulikan telinganya. Itu kalau orang memutus silaturahmi itu kayak gitu Pak. Kok anak mutus silaturahmi sama bapak nih hanya gara-gara warisan, mesti dilaknat, dibutakan matanya, bukan terus buta Pak, dikandani ngeyel, dikandani malah meleleng, itu buta Pak.
Biasanya orang yang memutuskan silaturahmi, ciri khasnya apa Bu? Ngeyelan dan susah dikasih masukan. Itu salah satu hikmah silaturahmi, agar kita tidak memutus tali silaturahmi. Dan yang diingatkan Allah apa? Apakah ketika kamu kuasa di muka bumi, kamu akan membuat kerusakan dan memutus tali silaturahim? Karena kekuasaan itu bisa menghancurkan, tapi juga bisa menciptakan kasih sayang dan kedamaian. Nah itu Bu, nah, kapan-kapan kita jelaskan. Tadi baru pengantar. Terima kasih Ustadz Zakir Jamaluddin, sahabat saya dulu ketika saya ada salah seorang direksi di Rumah Sakit Islam Jakarta selama 9 tahun. Beliau saya sering undang, bahkan buat video pertama kali tata cara sholat tajih Rumah Sakit Islam. Beliau yang mendampingi kami, melatih kami sampai membuat video itu. Sampai bukunya beliau kita beli, bagikan ke seluruh pegawai. Nah gitu Pak. Biar kita itu mengerti. Kadang-kadang kita beribadah, ngerti ini mau seperti itu, tapi kenapa kok sholat itu kita memilih takbirnya begini, bukan yang begini. Meskipun ada dalilnya, beliau jelaskan, oh ternyata begini-begini. Kenapa kita nggak gini-gini, tapi kita yang langsung begini. Kenapa ngurus kesab kalau Muhammadiyah itu rasa oya-oyaan sikil. Tapi yang paling kuat dalilnya dipilih hadisnya adalah yang bersentuhan lembut. Kita mantap kalau sholat. Gitu. Jadi tidak ragu-ragu dan sebagainya. Itu kami dibimbing beliau cukup lama sehingga orang itu mantap beribadah. Termasuk Bapak-bapak, mudah-mudahan kita semuanya dengan puasa ini, dengan Syawal ini, kita semakin meningkat kualitas diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.